Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Dulu Gus Kausar bilang, kalau misalnya kita nggak percaya sama Ba'alawi, santri-santri di Indonesia itu tuh kehilangan berkah dari kitab Sulam Taufik dan Sulam Safinah gitu ya. Karena pengarang Sulam Taufik itu adalah Ba'alawi. Dan yang lebih mengerikan lagi ya, dulu ada kan Rotib Al-Hadad tuh, ternyata dia plagiat dari Rotib Arifai ya. Sekarang nih ketemu lagi nih sama kiai-kiai dari Madura nih, bahwa ternyata kitab Sulam Taufik itu tuh yang ngarang Wali Songo. Ini videonya. Pak Wali Songo itu ya kitabnya aja mana gitu kan. Padahal kalau nanya gitu di Madura banyak. Ini contohnya ini. Ya. Ini kitab ini udah jelas ini. Tuh. 1021. Tebel. Oh. Ya. Kalau misalnya kayak contoh Sulam Safinah, Sulam Taufik itu bikinan siapa? Ya. Bikinan, kalau saya jawab bikinan Wali Songo ini. Nah tuh. Kayu. Tuh. Kulit Mas Yani. Nggak percaya saya buka oke. Tuh Bang, kertasnya saja lain Bang. Dari kayu ini kan. Nah, gue dapat artikel menarik nih dari Muhammad Yasin Al-Baranangi Al-Liqai. Konspirasi kitab Sulam Taufik bukan karangan Ba'alawi tapi ulama pribumi oleh Muhammad Yasin Al-Baranangi Al-Liqai. Barang kayaknya ini orang Bogor ya, Baranang siang kali ya. Kitab Sulam Taufik kayak ulama Nusantara, bukan karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Telah ditemukan manuskrip kitab Sulam Taufik Sulam At-Taufik bertuliskan tahun 1021 Hijriah atau 1612 Masehi. Saat ini manuskrip yang terbuat dari kulit yang bertuliskan kitab Sulam Taufik tersebut disimpan dengan rapi di beberapa ulama Madura. Pengakuan Ba'alawi, tidak ada informasi kapan pengarang kitab Sulam Taufik Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hazim Ba'alawi meninggal. Nggak ada tuh yang ngarang kitab Sulam Taufik tuh, kok itu kagak ada. Sulam Taufik adalah kitab yang selesai ditulis pada tahun 1241 Hijriah atau setara dengan tahun 1826 Hijriah. Ini waktu gencar-gencarnya orang-orang dari Yaman itu tuh dibawa sama Belanda nih kemarin nih. Di Hadramaut Yaman, kitab ini berisi ilmu tauhid, keimanan, fikih, dan tasawuf atau akhlak. Kitab ini juga bisa menjadi panduan bagi muslim awam. Dengan memperhatikan pengakuan kalangan Ba'alawi di atas yang mengatakan bahwa kitab Sulam Taufik karangan Syekh Abdullah dan selesai ditulis pada tahun 1241 atau 1826 Masehi, sedangkan di Madura terdapat manuskrip kitab tersebut yang bertuliskan tahun 1021 Hijriah. Wah, bener berarti lama nih, atau 1612 Masehi. Terdapat selisih 214 tahun. Ini kayaknya udah biasa ya kalau misalnya dia itu plagiat ya. Emang orang-orang ini nih kagak ada yang kreatif nih. Kreatifnya cuman bisanya gitu, nyolong bini orang sama nyolong suami orang deh. Laki nyolong suami orang. Si Abdullah kemungkinan hanya dijadikan kambing putih, kambing hitam kali. Kambing putih mah kebagusan, kambing hitam, kambing abu-abu dah. Dia hanya menyalin kitab Sulam Taufik lalu diakui sebagai karangannya. Biasa, itu mah udah nggak aneh, nggak usah kitab ya. Sepiteng bekas juga kalau misalnya laku diakuin penemuannya dia. Yang penemuan orisinal dari Ba'alawi itu cuma satu ya, topeng monyet ya. Entah gue bahas lah khusus masalah topeng monyet. Karena emang Ba'alawi itu suka pakai topeng dan dalamannya monyet. Dia hanya menyalin kitab Sulam Taufik lalu diakui sebagai karangannya. Sama halnya dengan yang terjadi pada kitab Rotib karangan Syekh Ar-Rifai lalu diakui milik Abdullah Al-Hadad. Dan yang jadi Tuhan nih kalau nggak salah ya. Jadi man rabbuka Abdullah Al-Hadad, man nabiyuka Abdullah Al-Hadad. Atau dimungkinkan Syekh Abdullah adalah sosok fiktif lagi, orangnya nggak ada atau orang biasa yang diulamakan. Gila.
Ini sungguh mencenangkan. Kitab-kitab yang selama ini digadang-gadang dan dibangga-banggakan sebagai kitab karangan Ba'alawi ternyata sekarang terbukti secara ilmiah bahwa kitab tersebut adalah kitab karangan ulama pribumi, bukan karya Ba'alawi. Ulama yang sudah terpedaya kebohongan kaum imigran Yaman, Habib Ba'alawi sejak masa kolonial Belanda dan para gawagis zaman now, Muhyiddin nih kayaknya yang malas-malasan itu, tinggal comot sono, tinggal comot sini dan tak mau meneliti, akan frontal membela Ba'alawi menggunakan cerita pengakuan yang tanpa bukti dari orang tua mereka yang kiai itu. Keren. Jadi emang udah biasa ya, kaum dia itu tuh mengklaim segala sesuatu yang bukan hasil karya pikirannya dia. Jadi emang ini nih dari zaman dulu terstruktur, sistematis dan masif, TSM gitu ya. Ada karangan dia tuh yang paling terkenal tuh, yang orisinil ya, murni dari golongannya dia. Cuma topeng monyet doang, yang lain mah yang pokoknya yang kelihatannya keren-keren itu tuh kayaknya tuh bukan hasil karya dari dia gitu, karena otaknya dia, batinnya dia tuh nggak mungkin sampai. Masa iya sih orang yang kerjanya kurofat ngebanggain nenek moyangnya, orang yang ngebanggain nenek moyangnya lebih dari Tuhan gitu, terus Tuhan diem aja gitu, kagak benci sama dia, ya kagak mungkin. Mungkin ini salah satu yang dibilang Gus Fuad Pleret ya, fenomena spiritual ya, bahwa Allah itu tuh sedang murka sama Habib. Jadi hati-hatilah. Jadi buat Gus Kausar tuh yang ngomong nanti ilmunya nggak berkah karena kitab Sulamut Taufik itu tuh yang ngarang Ba'alawi, ya, batal ya, gugur ya. Dan mungkin ya video dari Kiai Madura itu tuh ada manuskrip lama tahun 16-12 itu tuh bisa dicek sama ahli filologi. Itu benar orisinil apa enggak. Kalau itu benar orisinil, itu ternyata benar-benar manuskrip lama, berarti emang kaum Ba'alawi ini udah terlalu kurang ajar ya sama ulama-ulama Nusantara ya. Kaum Ba'alawi ini udah terlalu biadab ya kelakuannya sama. Sayang bulan puasa, kalau kagak bulan puasa mah habis nih sama gue bacotin nih. Jadi gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.